Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur malam hari ini Engkau membawa kami berkumpul bersama-sama di dalam ruangan keluarga Allah. Biar kami malam hari ini boleh mengalami Engkau nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, Engkau Allah yang berdaulat di tengah-tengah persekutuan ini. Engkau Allah yang menuntun memimpin hidup kami, supaya kami terus menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami memulai persekutuan kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami ada sampai hari ini semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada sampai hari ini karena kasih setia-Mu, oh Tuhan. Ku ada sampai hari ini karena berkat-Mu melimpah bagiku. Katakan ku ada sampai hari ini karena kasih setia-Mu, oh Tuhan. Ku ada sampai hari ini karena berkat-Mu melimpah bagiku. Ku percaya, ku percaya Engkau Tuhan sanggup menopangku. Ku percaya Engkau Tuhan selalu sertaku. Katakan ku ada sampai hari ini. Ku ada sampai hari ini karena kasih setia-Mu, oh Tuhan. Ku ada sampai hari ini karena berkat-Mu melimpah. Mari anak-anak saja katakan ku ada sampai hari ini. Ku ada sampai hari ini karena kasih setia-Mu nyata dalam hidup kami, Tuhan. Setia-Mu, oh Tuhan. Ku ada sampai hari ini karena hidup-Mu melimpah memenuhi seluruh hidup kami. Berkat-Mu melimpah bagiku. Bersama-sama ku percaya. Ku percaya Engkau Tuhan sanggup menopangku. Ku percaya Engkau
Tuhan, kami percaya. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rencana.
bagi Engkau Tuhan. Segala sesuatunya itu mungkin bagimu. Sebab Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat atas segala sesuatunya. Engkau Allah yang memerintah atas semesta. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang berdaulat atas kota kami. Engkau Allah yang berdaulat atas bangsa kami Indonesia. Engkau Allah yang berdaulat atas seluruh keluarga besar kami dimanapun mereka ada. Kami percaya firman-Mu, satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya perkataan-Mu itu ya dan amin. Apa yang Engkau katakan, itu Engkau menjadikannya seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersuka cita sebab Engkau nyata di dalam hidup kami. Mari semua kita yang bersuka cita sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Allah selalu sertaku. Haleluya. Dia Allah yang selalu menyertai hidup kita, amin. Setiap waktu
seluruh semesta. Amin. Firman Allah yang mengalahkan dunia. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Tidak ada yang dapat memberikan hidup selain Engkau sendiri dalam hidup kami, Tuhan. Engkaulah sumber kehidupan dalam hidup kami. Tiada yang dapat memberikan hidup seperti yang Kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku yang kami
nyata dalam hidup kami. Engkau yang puaskan jiwa kami dengan perkataan-Mu. Itu yang membuahkan seluruh kehidupan kami. Sampai bersama dengan Engkau. Itu yang membuat hidup. Tuhan, Engkau sumber hidup kami. Tuhan, Engkau sumber hidupku. Setiap hari ku menghirup nafasmu. Engkau mengajariku dalam kasih-Mu. Sabarkan nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pengakuan kami di hadapan Tuhan. Ini ucapan syukur kami. Kami berterima kasih. Kami bersyukur buat apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup-Mu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal. Kami lagi katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup-Mu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam aman bersama-Mu. Anakku aman bersama Tuhan sumber kehidupanku. Tuhan sumber kehidupanku. Ku mau selalu tinggal bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, anugerah-Mu sungguh berlimpah-limpah bagi kami. Terima kasih. Mari silakan Tuhan, Kau ajari kami lagi malam hari ini, nyatakan isi hati-Mu bagi kami semua. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan Amin. amin. Haleluya. Ya, shalom semua. Shalom semua. Cek sound, tes 1. Apakah cukup jelas? Salam Tuhan. Shalom yang lain. Shalom semuanya. Tes oke suaranya. Salam tua. Siapa itu ya? Oh, ada Glory ternyata. Shalom. Shalom Pak. Ya, shalom Pak Lunggu. Dadah. Terima kasih Glory. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Sehat, makin sehat. Sehat tua.
Puji Tuhan, kalau sehat. Shalom Jelita. Baik. Yang di radio, siapa aja yang di radio? Shalom teman-teman yang di radio semua. Bentar saya lihat dulu ada berapa yang di radio. Oh, di radio ada 2 ya. Baik, siapa aja yang komen di radio? Cek 1. Baik, apakah suaranya sudah oke semua? Sudah ya? Oh, ada Nail ternyata. Shalom Nail. Ada Geva ya. Baik. Oke, bentar ya. Geva. Gak usah dipegang. Ini bang. Shalom pulang. Shalom. Udah. Ya. Oke. Baik. Kita akan baca firman Tuhan ya. Baik. Gereja Philadelphia telah terbentuk. Dan ini sepenuhnya berkat kasih karunia dan rahmat Tuhan. Kasih akan Tuhan timbul di dalam hati tak terhitung banyaknya orang kudus yang tidak goyah dalam perjalanan rohani mereka. Ya. Jadi kalau di dalam Alkitab, di dalam kitab Wahyu ada nubuatan atau ada pesan Tuhan kepada jemaat di Philadelphia pada waktu itu ya. Nah, pada waktu itu memang ada jemaat Philadelphia. Jadi Philadelphia itu nama tempat ya. Tetapi saudara, ternyata itu bersifat nubuatan juga ya. Nah, akan terbentuk satu jemaat Philadelphia. Jadi kalau dibandingkan semua di antara jemaat itu saudara, ada 7 jemaat itu saudara, jemaat yang ada di Asia kecil pada waktu itu ya. Itu di sekitar Efesus sebetulnya semua ya. Nah, jadi saudara, jemaat Efesus inilah yang dikatakan jemaat yang sempurna gitu. Ya. Makanya dikatakan gereja Philadelphia telah terbentuk di akhir zaman ya. Nah, tentu saudara, ini bukanlah buatan manusia gitu. Bukan usaha manusia. Ya. Jadi ini bukanlah pekerjaan kekuatan manusia. Ini adalah pekerjaan Tuhan secara rahasia. Jadi kalau dikatakan sudah terbentuk saudara, jadi saudara tak ada yang bisa mengklaim ya. Misalnya kami ini jemaat Philadelphia, bukan begitu ya. Jadi ini Tuhan yang bentuk secara rahasia gitu. Ya. Jadi ini terjadi seiring dengan selesainya pekerjaan pengelolaan Tuhan ya. Mereka berpegang erat pada kepercayaan mereka bahwa satu Tuhan yang sejati telah menjadi daging. Bahwa dialah kepala atas alam semesta yang memerintah segala sesuatu. Ini telah ditegaskan oleh Roh Kudus. Ini tak tergoyahkan laksana gunung-gunung. Ini tak akan pernah berubah. Ya. Oh Tuhan yang Maha Kuasa, hari ini Engkaulah yang telah mencelikkan mata rohani kami, membuat yang buta bisa melihat, yang lumpuh berjalan, dan yang kusta disembuhkan. Jadi saudara, kalau di masa yang lampau Tuhan itu membuat mujizat untuk tubuh secara jasmani, secara materi. Jadi bukan itulah kegenapan daripada rencana Tuhan.
Tapi kegenapan rencana Tuhan adalah pekerjaannya secara roh gitu. Ya, secara roh. Jadi bukan tubuh secara jasmani ya. Tetapi jadi tubuh secara jasmani itu adalah manifestasi daripada roh gitu. Apa yang dikerjakan di dalam roh gitu. Ya. Sehingga saudara, jasmani itu akan mengikuti roh gitu. Ya, jadi kalau dikatakan di sini, engkaulah yang membuat mencelikkan mata rohani kami, membuat yang buta bisa melihat gitu. Jadi kalau dulu kita itu tidak bisa melihat Tuhan dengan jelas, tapi sekarang seiring dengan kita mulai makan firman Tuhan, kita mulai menerapkan firman Tuhan, maka makin lama penglihatan kita itu makin jelas. Nah, jadi ketika kita bisa melihat Tuhan dengan jelas, sesuai dengan gambar yang sesungguhnya ya, sesuai dengan sebagaimana adanya Tuhan, maka sudah tentu kita itu akan lebih memilih Tuhan daripada hal apapun di dunia ini gitu. Inilah yang membuat kita itu dialihkan dari apa saja yang kita alami. Inilah yang menciptakan di dalam kita, melahirkan di dalam kita kasih yang sejati kepada Tuhan. Atau melahirkan penyembahan yang sejati, pujian yang sejati. Nah, saudara, dengan Tuhan mulai memberikan kepada kita lagu-lagu gitu ya, nada-nada, ya, itu sebagai ungkapan dari hati kita yang paling dalam. Ketika Tuhan sudah sembuhkan, ketika Tuhan sudah mencelikkan mata rohani kita. Ketika kita yang tadinya itu timpang, lumpuh gitu. Yang selama ini kita itu nggak bisa berjalan. Jadi dengan disingkapkannya segala sesuatu kepada kita, maka kaki kita akan melompat kegirangan gitu. Ya, akan bersemangat, akan bersukacita. Maka hari-hari perjalanan kita, hari-hari kehidupan yang kita jalani menjadi makin bermakna setiap hari gitu. Jadi kita akan merasa sangat berdosa sekali kalau kita itu sampai murung gitu ya. Oleh karena tekanan hidup gitu ya, oleh karena kesusahan. Jadi kalau kita sampai murung, itu rasanya seperti ada alarm di dalam hati kita. Aku nggak bisa seperti ini gitu. Ketika kita bekerja, kita mengalami penat, lelah gitu ya. Setiap kali kita itu ada di hadirat Tuhan, maka kekuatan kita yang baru itu bertambah setiap hari gitu. Jadi makin bertambah usia kita secara jasmani gitu, bukan membuat kita jadi lelah gitu, tapi justru membuat kita itu makin kuat gitu. Itulah salah satu hasil yang yang paling mudah dilihat dari apakah kita itu telah mengalami persekutuan yang benar dengan Tuhan. Jadi saudara, seberat apapun masalah yang kita hadapi, gitu, sesulit apapun nanti dunia ini akan menjadi gitu ya. Kalau kita perhatikan ya, wah saudara, kalau saudara menyelami sedikit apa yang dialami oleh orang-orang di luar sana, saudara, yang tidak punya firman, aduh, dipenuhi dengan kebingungan, saudara. Tidak punya tujuan gitu. Serba tidak menentu, ada dalam kebingungan, ada dalam ketakutan, ada dalam kekhawatiran gitu. Walaupun mereka mengatakan mereka punya Tuhan, walaupun mereka beribadah, tetapi
tidak ada kekuatan yang dihasilkan dari ibadah mereka. Gitu. Semu, saudara. Karena mereka tidak bisa melepaskan diri mereka dari dunia ini. Gitu. Jadi maut itu, saudara, makin lama makin kuat cengkeramannya. Jadi, saudara, salah satu hasil yang bisa saudara dapat setiap hari dalam persekutuan kita dengan Tuhan adalah makin yakinnya kita akan masa depan kita. Gitu. Makin yakinnya kita itu bahwa kita itu makin lama makin didapatkan oleh Tuhan. Gitu. Hati kita makin lama makin lembut. Gitu. Terus arah hati kita pun makin lama makin diarahkan kepada Tuhan gitu. Bukan lagi kepada hal-hal yang sementara ini gitu loh. Jadi itulah hasil yang terus akan bertambah, makin melimpah. Jadi semua kata-kata yang kita dengar, jadi saudara yang saudara dengar ini semua perkataan ini, semua adalah perkataan-perkataan Tuhan yang dia sampaikan dengan apa ya? Dengan tujuan, jadi perkataan-perkataan ini tujuannya itu membangun di dalam kita gitu. Satu semangat atau satu gairah untuk melihat keindahan Tuhan gitu. Nah, jadi kata-kata semangat, kata-kata membangun gitu ya, yang dia ucapkan kepada kita, membuat kita semakin bersemangat setiap hari gitu. Jadi makin lama saudara, ketika kita menghadapi, diizinkan, diperhadapkan dengan banyak hal, dengan banyak kasus. Tahukah saudara, setiap hari kita ini diperhadapkan dengan makin kelihatannya wujud asli daripada orang-orang itu, saudara. Wujud asli daripada dunia ini. Jadi gambaran si jahat itu makin lama makin nampak gitu loh. Sehingga saudara, makin lama kita itu makin tingkat kebutuhan kita akan Tuhan makin lama makin tinggi gitu. Jadi disinilah Tuhan mulai berhasil gitu. Ketika kita mulai sangat bergantung kepada Tuhan gitu, menjadi sangat hati-hati gitu, tidak sembarang lagi menafsirkan maksud-maksud daripada firman Tuhan gitu. Jadi menjadi sangat hati-hati sekali, ya. Dan tidak lagi sembarangan dalam hal memaknai firman Tuhan. Jadi makin sering bertanya kepada Tuhan, kepada Roh Kudus yang di dalam, ya, makin bisa membedakan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, ya. Engkaulah yang telah membuka tingkap langit, memungkinkan kami melihat misteri dunia roh. Kami dipenuhi oleh firman-Mu yang kudus dan diselamatkan dari kemanusiaan kami yang telah dirusak oleh iblis. Demikianlah pekerjaan besar-Mu dan rahmat-Mu yang tak terkira. Jadi saudara, segala pergolakan yang terjadi di alam roh, kalau di masa yang lampau saudara, kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi sekarang ini Tuhan makin menunjukkan apa saja yang terjadi di alam roh. Apa saja yang telah ditaklukkan. Bagaimana terjadi kegoncangan di alam roh. Jadi bagaimana roh-roh yang dulu itu yang belum menerima terang Tuhan, belum mengenal yang namanya inkarnasi Tuhan. Makin lama mereka itu makin mendapatkan terang. Ketika semakin banyaknya orang yang mengalami terang. Jadi ibaratnya saudara, mereka itu ada di dalam
penjara-penjara. Penjara-penjara kebosanan gitu ya. Penjara-penjara yang beku, yang dingin gitu. Penjara-penjara yang gelap sekali gitu. Jadi begitu terang itu mulai ada. Ingat sekali lagi ini adalah pekerjaan Tuhan. Ya, sebagai akibat mulai semakin banyaknya kita itu yang memberikan hati kita kepada Tuhan. Oh, mereka itu yang masih dikuasai oleh si jahat. Jadi si jahat atau watak iblis yang memang masih mencengkeram setiap manusia, setiap ciptaan. Oh, itu makin lama saudara makin memunculkan aslinya. Sehingga orang-orang ini makin lama makin sadar gitu. Jadi saudara, seiring dengan saudara mulai mengarahkan hati saudara dan mulai makin gini, makin ngeh gitu. Oh, membuat di dalam saudara lahirlah satu yang namanya tekad gitu. Karena melihat Tuhan itu gitu. Melihat pekerjaan Tuhan di dalam saudara. Oh, saudara akan makin haus dan lapar akan Tuhan. Itulah yang membuat pekerjaan Tuhan dalam diri kita makin lama makin kuat. Oh, yang tadinya saudara itu sepertinya rasanya dirundung malang gitu ya. Seperti ditekan oleh segala permasalahan gitu ya. Nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi tiba-tiba seperti ada secercah harapan gitu. Dan makin lama itu makin kuat. Oh, kita makin lama makin bersemangat, makin bersuka cita. Bolehkah saudara bayangkan bagaimana lagu-lagu rohani itu akan diganti dengan apa ya? Dengan semangat yang luar biasa daripada generasi yang semakin diubahkan gitu. Semakin banyaknya orang yang ditaklukkan oleh firman Tuhan gitu. Kami dipenuhi oleh firman-Mu yang kudus dan diselamatkan dari kemanusiaan kami yang telah dirusak oleh iblis. Demikianlah pekerjaan besar-Mu dan rahmat-Mu yang tak terkira. Kami adalah saksi-saksi-Mu. Wah. Sekarang kita mengerti kan kenapa kita jadi saksi? Jadi, kenapa kita bisa jadi saksi? Bukan bersaksi. Jadi, kenapa disebut kita itu jadi saksi? Karena kita melihat Tuhan itu nyata kan di dalam hidup kita. Amin. Semakin nyata setiap hari. Kita semakin mengenal esensinya Tuhan. Kita makin lama dari kita yang tadinya bebal, dari yang tadinya kita itu bodoh gitu. Bodoh itu gini, saudara, nggak mengerti, nggak mudeng-mudeng. Makanya ada perumpamaan mempelai yang bodoh. Atau gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Jadi saudara, makin lama saudara, kita itu makin cerdas gitu. Sehingga kita itu bisa dikatakan kita itu menjadi saksi-saksinya Tuhan gitu. Karena kita lihat setiap hari dalam hidup kita, dalam perjalanan kita. Tidak mungkin tidak. Nggak mungkin lagi saudara itu berpaling kepada dunia. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Justru itu sesuatu yang mustahil gitu.
Kasih saudara kepada Tuhan melebihi kasih yang mula-mula. Justru kasih kita itu makin lama makin berkobar, makin lama makin murni. Itulah hasil atau upah yang kita terima ketika kita duduk di kaki Tuhan. Engkau telah lama tetap tersembunyi dalam kerendahan hati dan keheningan. Ini Tuhan ya. Ini istilahnya perkataan manusia kepada Tuhan. Engkau telah lama tetap tersembunyi dalam kerendahan hati dan keheningan. Engkau telah menjalani kebangkitan dari maut, derita penyalipan, sukacita, dan duka cita kehidupan manusia, juga aniaya dan kesusahan. Engkau telah mengalami dan merasakan kepedihan dunia manusia, dan engkau telah dilupakan oleh zaman. Tuhan yang berinkarnasi adalah Tuhan sendiri. Demi kehendak Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami dari tumpukan kotoran, memegang kami dengan tangan kananmu, dan memberi kami kasih karuniamu secara cuma-cuma. Perhatikan ini saudara, seperti ada, kalau kita lihat saudara, ini seperti ada dua pribadi gitu, tapi satu sebetulnya. Ya, coba saya baca ulang ya. Perhatikan ya. Engkau telah menjalani kebangkitan dari maut, derita penyalipan, sukacita dan duka cita kehidupan manusia, juga aniaya dan kesusahan. Engkau telah mengalami dan merasakan kepedihan dunia manusia, dan engkau telah dilupakan oleh zaman. Tuhan yang berinkarnasi adalah Tuhan sendiri. Jadi saudara, pengertian kita tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang sebetulnya adalah satu, memang benar-benar adalah satu. Jadi kalau di masa lampau kita, kalau ada orang yang mengatakan kepadamu, Allahmu berapa? 3. Jadi itu tidak benar ya. Allah itu tetap satu. Dialah yang mengerjakan semuanya. Dia juga yang berinkarnasi. Dan dia juga bisa tetap ada di sorga. Dialah yang mengerjakan segala sesuatu. Nah, kalau kita di masa yang lampau diizinkan, karena ketidakmengertian kita, seperti terpisah itu saudara. Sekarang saudara, dia adalah semua di atas semua. Termasuk yang di dalam kita. Yang bekerja di dalam kita adalah roh yang sama. Jadi Roh Kudus itu bukanlah pribadi yang berbeda daripada Bapa itu gitu. Karena kan ingat saudara, manusia atau perempuan itu kan itu berasal dari laki-laki. Jadi tadinya kan ada di dalam laki-laki gitu. Jadi saudara, itu semua adalah bagian daripada pengelolaannya, cara dia bekerja. Ya, jadi Roh Kudus itu tidak terpisahkan dari anak. Gitu. Jadi sebetulnya istilah anak itu adalah sebetulnya istilah daripada anak manusia kepada Allah itu. Gitu. Jadi misteri-misteri yang dia katakan, engkau adalah anakku, aku memperanakkan engkau pada hari ini. Ya, itu semua hari ini setelah pekerjaannya itu hampir rampung, saudara, maka kita dibawa kepada Allah yang satu itu juga. Ya, nah nanti kita akan dijelasin ya. Engkau telah menyelamatkan kami dari tumpukan kotor, memegang kami dengan tangan kananmu dan memberi kami kasih karuniamu secara cuma-cuma. Sekuat tenaga, engkau mengerjakan hidupmu dalam kami. Harga yang telah engkau bayar dengan darah, keringat, dan air matamu, mewujud dalam diri para orang kudus.
ya, atau istilahnya itu mengkristal gitu. Mengkristal itu apa ya? Mengkristal itu artinya menjadi materi, menjadi sesuatu yang padat. Gitu. Kami adalah hasil dari usahamu yang telaten. Kami adalah harga yang engkau bayar. Oh. Ketika kita melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, yang ada begini, saudara. Yang ada, kita nggak bangga sedikit pun. Nggak ada sedikit pun kita akan berpikir, ini karena usaha kita, tidak. Jadi saudara, semakin lama saudara, kita itu, mata kita ini tercelik gitu loh. Terbuka gitu. Jadi, yang tadinya kita itu masih ada menganggap diri kita itu ada istimewanya, merasa kita ada lebih daripada yang lain. Makin dibukakan mata kita ini, kita akan makin melihat Tuhan gitu loh. Jadi kita sedikit pun tidak akan ada mengambil untung untuk diri kita sendiri. Sehingga kita tidak akan pernah begini. Tidak lagi akan berkata seperti para murid-murid. Tuhan, kami sudah meninggalkan keluarga kami, bla bla semua. Apakah upah kami? Itu tidak akan kita ucapkan lagi. Itu di masa yang lampau itu boleh. Untuk membuat mereka semangat. Tetapi kita ini, saudara, kita ini adalah perwujudan daripada pekerjaan Tuhan yang dari sejak dahulu kala itu loh. Mewujudlah di dalam kita. Jadi kita ini, ketika kita memberikan hati kita kepada Tuhan setiap hari, kita melihat saudara begini, kita diubahkan. Hati kita makin tulus, hati kita makin murni gitu ya. Di mana dulu kita nggak bisa melakukan itu. Jadi kalau kita masih sulit melakukannya, itu berarti begini. Itu berarti masih banyak hal yang harus sepertinya kita bergulat dengan Tuhan. Kenapa kenapa Yakub itu bergulat? Bergumul dengan Tuhan, karena memang dia masih mencari jati dirinya gitu loh. Kalau engkau tidak berkati aku tidak akan melepaskan engkau katanya. Jadi dia nggak mengerti. Jadi kita nggak boleh seperti Yakub, kita nggak boleh seperti Daud, karena yang dianugerahkan kepada kita, penglihatan yang diberikan kepada kita lebih daripada yang diberikan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Lebih daripada yang dialami oleh Yesaya. Jadi surga yang ditunjukkan Tuhan kepada kita, itu lebih daripada apa yang mereka lihat. Jadi kalau kita itu membangga-banggakan mereka, maka kita justru akan seperti ini. Justru kita itu akan justru kita tidak mengizinkan Tuhan itu memperlihatkan dirinya yang sesungguhnya gitu. Karena dirinya yang sesungguhnya itu akan dilihat oleh manusia. Bagaimana caranya manusia melihat? Bukan kayak melihat di alam roh lagi, bukan. Tapi melihat pekerjaan Tuhan itu dalam diri kita. Jadi setiap firman yang kita dengar itu bukan pengetahuan lagi. Tetapi menjadi pengalaman bagi kita. Jadi saudara, penglihatan kita itu makin lama makin jelas. Gitu.
Jadi kita mesti mau mengikuti Tuhan terus gitu. Dan untuk mengikuti Tuhan ini terus, saudara, itu dibutuhkan satu kerjasama, doa kita. Jadi saudara, ketika dikatakan begini, kami adalah hasil dari usahamu yang telaten. Kami adalah harga yang engkau bayar. Oh. Bagaimana saudara, sikap saudara ketika mendengarkan perkataan ini? Apa saudara tidak kagum? Atau apakah saudara mau menganggap sepi kemurahan Tuhan ini, saudara? Ketika saudara mendengarkan perkataan ini, apakah saudara tidak merasa berhutang sekali kepada Tuhan? Apa yang saudara akan lakukan ketika saudara mendengarkan perkataan ini? Apakah akan biasa-biasa saja? Apakah saudara nggak tertantang untuk menghargai ketelatenan Tuhan, ketekunan Tuhan atas hidup kita? Oh Tuhan yang Maha Kuasa, karena kasih sayang dan rahmat-Mu, kebenaran dan kemegahan-Mu, kekudusan dan kerendahan hati-Mu, semua manusia akan bersujud di hadapan-Mu dan menyembah-Mu selama-lamanya. Saudara, ada sesuatu saudara yang dampak daripada dampak yang diinginkan oleh Tuhan ketika menyampaikan perkataan ini, saudara. Ada hikmat yang sangat luar biasa dari perkataan ini. Ini adalah perkataan orang yang telah melihat Tuhan. Semua manusia akan bersujud di hadapan-Mu dan menyembah-Mu selama-lamanya. Saudara, perkataan ini akan membuat kita begini, saudara. Ketika kita melihat dunia ini, saudara, itu kata-kata kita, saudara, itu akan berubah. Jadi apapun yang kita lihat, mau apa saja yang terjadi, yang kita lihat di depan mata kita, mungkin mau munculnya si pembinasa keji atau orang yang harus dikatakan dulu katanya orang murtad gitu ya. Itu tidak akan membuat kita itu jadi salah bicara. Kadang-kadang kan kalau kita lihat kejadian demi kejadian, kadang-kadang kan kita ini ya, grundel dalam hati kita ya. Kadang-kadang ikut terbawa arus gitu, terbawa emosi gitu. Kadang-kadang kan begitu ya. Tetapi begitu kita melihat Tuhan, maka ada rasanya dalam hati kita itu sangat hati-hati dalam bersikap setiap hari. Hari ini engkau telah menyempurnakan seluruh gereja-gereja Philadelphia. Dan dengan demikian menggenapkan rencana pengelolaan 6.000 tahunmu. Orang-orang kudus dapat dengan rendah hati menundukkan diri di hadapanmu. Terhubung dalam roh dan mengikuti bersama dalam kasih. Tergabung dengan sumber mata air. Air kehidupan mengalir tanpa henti, membasuh serta menyucikan semua lumpur dan air kotor di dalam gereja. Sekali lagi menyucikan baitmu. Jadi apa yang kita lihat, saudara?
dalam baiknya, dalam gerejanya. Kekotoran apapun yang kita lihat. Sekali lagi saudara, air kehidupan itu akan mengalir terus tanpa henti. Akan menyucikan gerejanya. Jadi kata-kata kita gitu tidak lagi menjadi kotor gitu. Yang keluar adalah kata-kata kehidupan gitu. Jadi perkataan-perkataan kita akan berubah seiring dengan setiap hari kita dibersihkan gitu. Maka saudara, segala kekotoran itu saudara, kekotoran dunia ini yang sudah masuk dalam itu dimurnikan semua. Maka itu jadi semakin kita itu sering ada di hadapan Tuhan, semakin tercelik mata kita, maka di dalam itu saudara, pertama kali kita akan melihat pembersihan itu dari dalam diri kita sendiri. Tapi selanjutnya kita akan melihat di sekeliling kita. Jadi makin lama saudara, pekerjaan Tuhan itu justru akan jadi semakin kita melihat hasilnya, maka akan semakin mudah. Maka kita akan melihat pekerjaan Tuhan itu jadi semakin nyata kita melihat gitu. Kami telah mengenal Tuhan sejati yang nyata, berjalan dalam firman-Nya, mengenali fungsi dan tugas kami sendiri, dan melakukan semua yang kami bisa untuk mengorbankan diri demi gereja. Ini tentu gereja, ini bukan organisasi ya. Ini gereja yang telah dibangunnya. Ini adalah bait suci yang telah dibangunnya. Jadi sesuai dengan posisi kita masing-masing. Bagian, kita akan mengenali apa bagian kita dalam bait sucinya. Kita akan semakin mengenali, kita tidak akan mencampuri apa yang dianugerahkan Tuhan kepada orang lain gitu. Kita akan semakin mengenal bagian kita. Selalu tenang di hadirat-Mu. Kami harus memperhatikan pekerjaan Roh Kudus agar kehendak-Mu tidak akan terhalang dalam diri kami. Ya, itu akibat ya daripada kita duduk di kaki Tuhan terus sudah setahun lebih ya. Maka ketenangan kita. Saudara, ketika dikatakan bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun ke tempat ini katanya. Tempat itu mana sebetulnya? Bukan berbicara secara fisik, tetapi secara roh gitu. Karena tempat itu adalah hasil daripada yang kita capai bersama dengan Dia. Ketika kita semakin mengalami penyatuan dengan Dia, kesatuan dengan Dia. Ketika semakin terkikisnya segala watak-watak si jahat di dalam kita. Maka si jahat tidak punya sedikit pun tempat untuk berpijak di dalam kita. Tahukah saudara? Apa yang sedang terjadi di bangsa kita, saudara? Itu seolah-olah begini, saudara. Seolah-olah memang itu di seluruh dunia ya. Tapi yang bisa kita lihat di bangsa kita. Itu seperti mau memunculkan, seperti mau menghidupkan seluruh penguasa-penguasa
yang pernah berkuasa di bangsa ini. Kalau dengar tadi cerita dari Rahel tadi pagi gitu ya. Tahukah saudara, kenapa banyak para hamba Tuhan itu atau orang-orang yang melakukan pengusiran-pengusiran dan segala macam itu, saudara? Kenapa banyak mereka mengalami serangan? Itu adalah karena benar-benar saudara tidak mengerti bagaimana caranya Tuhan bekerja. Jadi saudara, ketika kita sekarang disingkapkan, bagaimana ketenangan kita di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita semakin melekat dengan Dia. Tahukah saudara? Bagaimanapun usaha si jahat, tidak akan bisa menyentuh kita lagi. Bagaimanapun caranya si jahat itu ingin melakukan apapun karena memang di satu sisi dia mau memanifestasikan dirinya. Ketika para pengkhotbah-pengkhotbah masih mengagung-agungkan dia dengan segala yang dia buat, tidak mengerti. Firman Tuhan berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Ketika semakin banyak orang yang mulai dimeteraikan oleh Tuhan, gitu. Maka tahukah saudara, yang dikatakan bagaimana terjadi peperangan antara orang-orang kudus dengan si jahat itu bukanlah peperangan menghancur-hancurkan atau memberitakan Injil. Enggak. Semakin kita itu melekat dan ditaklukkan oleh Tuhan dan mengikuti apa yang menjadi kehendak Dia. Tahukah saudara? Pekerjaan Tuhan itu di atas segalanya. Dia berdaulat di atas segalanya. Mereka pikir mereka bisa mengumpulkan. Jadi ini saudara, kalau saudara perhatikan saudara, ada sesuatu yang terjadi dengan perang yang terakhir ini. Itu kan semua dipanggil kayak berkumpul di sana semua. Makanya banyak relawan-relawan yang berkumpul untuk perang di sana. Dan segala usaha masih coba ingin dimunculkan. Tapi tahukah saudara, tepat ketika mereka muncul, disitulah mereka akan dihukum. Saudara, hanya ada saudara dua tempat. Di dalam Tuhan atau di luar Tuhan. Saudara mesti sangat serius dengan perkataan ini, saudara. Saudara diberikan pilihan hari ini. Tuhan atau tidak sama sekali. Tak mungkin lagi saudara kembali ke belakang. Kasih saudara, benar-benar saudara akan dipisahkan. Apakah saudara benar-benar mengasihi Tuhan atau masih ada yang lain di luar Tuhan? Ini di depan mata kita sedang terjadi. Saudara, perlindungan Tuhan bagi kita
Bukanlah dengan kita banyak mengucapkan firman Tuhan seperti Mazmur 91. Tahukah saudara? Semua mereka mengucapkan itu semua, mengucapkan ayat Alkitab, mungkin mempraktekkan iman-iman mereka. Tapi tahukah saudara? Semua itu tidak mempan. Tak ada gunanya. Mau mereka melakukan dengan sekuat tenaga, melayani, membaca firman Tuhan. Sedang Tuhan singkapkan, benarkah kita percaya sama Tuhan atau tidak sama sekali? Perjalanan hidup kita setiap hari itu terang benderang di hadapan terangnya Tuhan. Tak ada yang bisa sembunyi lagi. Saudara akan melihat tahun-tahun ini, saudara. Kalau tadinya saudara mereka itu masih sepertinya orang-orang yang tadi masih sama kita ya, sepertinya ya, para hamba-hamba Tuhan itu yang hebat. Mungkin masih menyalahkan kita. Mungkin kita dituduh gitu, kita tidak taat kepada pemerintah. Sekarang saudara dari mulut mereka sudah mulai sadar gitu. Yang tadinya mengatakan kita itu sesat, yang mengatakan kita itu iblis, sekarang mereka baru ngeh gitu. Benar-benar di depan mata kita. Mereka akan meratap. Mereka yang memperkaya diri mereka dengan memeras jemaatnya, membodoh-bodohi jemaatnya. Saudara akan menangis hari-hari ini. Akan lihat itu dengan jelas. Satu demi satu. Saudara, itu orang-orang sombong, saudara. Yang menganggap dirinya tidak apa-apa. Tapi mereka melakukan penipuan setiap hari. Munafik. Saudara pikir Tuhan tidak melihat semua itu? Kan firman Tuhan bilang, Tuhan berinkarnasi. Tahukah saudara, sama seperti kita, jadi dia mengetuk pintu hati kita. Semua orang diketuk oleh Tuhan. Semua. Jadi kalau kita mendengar dan mau bertobat, mau tekun, menunggu Tuhan, mengizinkan Tuhan berbicara. Mungkin banyak orang yang melakukan Zoom pagi. Tapi tahukah saudara siapa yang berbicara? Gagasan mereka. Mereka ubah semua firman Tuhan untuk kepentingan mereka. Saudara, ini waktunya saudara akan melihat satu demi satu. Di alam roh, saudara akan mendengarkan erangan dan teriakan mereka. Teriakan kebingungan. Tangisan yang saudara akan dengar semakin pilu, saudara. Saudara, siksaan itu, saudara, siksaan yang paling mengerikan adalah ketika disingkirkan oleh Tuhan. Bayangkan ketika mereka diketok pintunya, tapi mereka tidak mau membuka pintunya. Berbahagialah saudara. Saudara mau membuka pintu hati saudara. Tapi tahukah saudara,
firman yang akan datang setiap hari kepada saudara. Makin lama intensitasnya makin tinggi, makin kuat. Pilihan ada di tangan kita. Masing-masing kita yang mengenal pribadi kita, saudara. Masing-masing. Kita yang mengenal setiap hari. Bagaimana cara saudara memandang firman Tuhan? Di antara orang-orang kudus ada saling mengasihi. Dan kekuatan beberapa orang akan menutupi kelemahan yang lain. Mereka mampu berjalan dalam roh sepanjang waktu. Dicerahkan dan diterangi oleh Roh Kudus. Perhatikan saudara. Selama saudara ada bersama-sama seperti ini terus. Tahukah saudara, di dalam kelompok ini, aliran ini dikatakannya. Aliran yang menanti-nantikan Tuhan. Saudara, saya tidak berbicara hanya di tempat ini. Di banyak tempat Tuhan melakukan ini. Saudara, yang kita dengar berbeda dengan zaman yang dulu. Berbeda sekali. Jadi saudara, dalam aliran ini, karena memang saudara, kita itu disadarkan di dalam. Jadi saudara, rohnya yang di dalam kita itu saudara, akan saling menguatkan satu dengan yang lain. Ketika saudara ada di tempat tersembunyi saudara, pastilah saudara, firman Tuhan ini akan mengerjakan di dalam saudara. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin. Saudara, kalau anak-anak kita, saudara, kalau saudara dengar ini, saudara, bagi saya, saudara, aduh, luar biasa sekali, saudara. Anak-anak kita diberikan ilham ya oleh Tuhan ya. Tahukah saudara, intensitasnya makin tinggi. Itu nggak terlepas daripada Tuhan itu. Kita akan melihat sendiri, saudara. Kalau dikatakan kita itu hidup selama-lamanya, itu bukan isapan jempol. Kita akan melihat hidup itu makin lama, makin meningkat. Saudara, segala pemberontakan kita, ketidaktaatan kita, kebodohan kita, kemalasan kita, mungkin selama ini kita sudah berusaha untuk mengalahkannya. Tetapi saudara, sekarang ini saudara, karena kita tekun menantikan dia. Karena kita mau gitu loh. Di dalam hati kita ada perkataan begini. Iya Tuhan, benar sih ini Tuhan. Kalau di masa yang lampau, kita nggak mendengarkan. Sehingga kita itu tidak ada niat untuk berubah gitu. Tetapi kali ini, ketika kita mendengarkan perkataan, ada sesuatu di dalam hati kita yang bekerja. Tuhan, aku mau Tuhan. Sekalipun nampaknya aku nggak bisa. Tapi aku percaya Tuhan, Engkau memampukan. Terima kasih Tuhan. Engkau terus datang kepada Tuhan. Saudara, cepat atau lambat, pasti saudara akan melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara. Pasti. Mereka mampu berjalan dalam roh sepanjang waktu. Perhatikan, mereka mampu berjalan dalam roh sepanjang waktu. Dicerahkan dan diterangi oleh Roh Kudus. Mereka menerapkan kebenaran segera setelah mereka memahaminya. Mereka terus mengikuti terang yang baru itu dan mengikuti jejak langkah Tuhan. Inilah ciri-ciri gereja Philadelphia yang sudah terbentuk itu, saudara. On progress kita. Secara aktif, bekerja samalah dengan Tuhan.
Membiarkan dia memegang kendali berarti berjalan bersama dia. Seluruh pemikiran, gagasan, opini, dan keterlibatan sekuler kita menguap lenyap seperti asap. Kita mengizinkan Tuhan memerintah dalam roh kita, berjalan bersamanya, dan melampaui tatanan fisik, mengalahkan dunia, dan roh kita terbang bebas dan memperoleh kelepasan. Itulah hasilnya saat Tuhan yang Maha Kuasa menjadi raja. Jadi saudara, dia menjadi raja itu bukan di luar dulu. Jadi saudara, bagaimana kita melihat pemerintahan Tuhan itu atas seluruh alam semesta, kita akan melihat itu dalam diri kita. Jadi roh kita ini rasanya bebas merdeka. Makanya dikatakan, jikalau anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Makanya diawali tadi kan dikatakan dialah yang mencelikkan mata kita. Yang membuat yang lumpuh bisa berjalan. Yang kusta menjadi tahir. Jadi saudara, semua pekerjaan ini pekerjaan Tuhan. Tapi ini sebagai akibat daripada hasil begini saudara. Jadi yang membuat kita itu duduk di kaki Tuhan adalah, jadi ketika di masa yang lampau kita sudah berusaha, kita gagal, kita melihat, diperlihatkan kepada kita. Coba engkau lihat nih, coba engkau survei pelan-pelan. Apa yang terjadi dengan orang-orang, para hamba Tuhan yang katanya mereka mungkin sudah tinggi sekali ilmu teologi mereka. Coba lihat hasilnya. Coba lihat kecenderungan hatinya. Coba dengar berita-berita. Bagaimana mereka jatuh dalam perzinahan dan segala macam. Bagaimana mereka menutup diri mereka. Pakai topeng gitu loh. Engkau lihat sendiri. Bukankah engkau dulu sama dengan mereka? Dikatakan dalam hati kita yang paling dalam. Itulah yang membuat kita berkata kepada Tuhan. Jadi gimana dong Tuhan? Kita menggemakan perkataan Paulus, aku manusia celaka. Jadi ketika kita sudah melihat itu, lalu kita datang kepada Tuhan. Disitulah Tuhan mulai membangun bait sucinya. Rubuhkan bait suci ini. Masih saudara ingat yang dulu? Kita tidak tahu saudara pemberontakan kita kepada Tuhan. Saya tanpa sadar saudara telah menolong Tuhan selama ini. Saya coba tunjukkan kepada saudara. Begini loh. Engkau lihat. Engkau bekerja, saya bekerja. Tapi coba engkau lihat. Selalu begitu. Lalu Tuhan menunjukkan, coba apa hasilnya. Karena engkau membuat dirimu berusaha menjadi teladan bagi orang. Tetapi tanpa sadar, engkau menarik mereka kepada dirimu. Ya kan? Lalu Tuhan datang. Ketika Tuhan menyatakan kebenarannya. Ketika saya bilang, Tuhan, jangan Tuhan. Tapi saudara lihat saudara. Api pemurnian itu makin lama makin kuat. Jika ada orang berkata, gak kuat, mundur. Perhatikan saudara. Lihat nanti saudara. Firman Tuhan gak mungkin gagal. Tuhan tahu siapa kepunyaannya. Kita akan melihat di depan mata kita. Makin lama makin jelas. Jadi saudara, kita melihat Tuhan yang Maha Kuasa itu menjadi raja. Kita menyaksikan sendiri. Bukan apa kata orang. Bukan pengalaman orang.
Tapi ketika kita mendengarkan perkataan, kita terapkan. Dan kita lihat hasilnya. Bagaimana mungkin kita tidak menari dan menyanyikan pujian, menaikkan pujian, dan mempersembahkan kidung baru? Ibaratnya begini, saudara. Kita itu menciptakan lagu baru, kidung baru. Itu perintah. Jadi kita bisa melakukannya bukan karena kita komposer. Bukan karena kita pencipta lagu. Banyak manusia bisa menciptakan lagu, pencipta lagu. Tapi tahukah saudara? Nyanyian-nyanyian baru. Saudara akan ada nada-nada yang baru. Yang tidak dikenal oleh dunia ini. Yang lahir karena saudara duduk di kaki Tuhan. Bukan karena saudara mendengarkan, oh irama-irama, oh irama bagian bagus. Enggak. Itu hasil daripada Tuhan, Sang Pencipta itu ada di dalam saudara. Amin, saudara? Sang Pencipta itu ada di dalam kita. Kreativitasnya ada di dalam kita. Jadi kita menyaksikan sendiri, Tuhan itu nyata, bukan apa kata orang. Amin. Sesungguhnya ada banyak cara untuk memuji Tuhan. Menyerukan namanya, mendekat kepadanya, memikirkannya. Ini saudara hal-hal yang bisa kita lakukan. Lihat ya. Ada banyak cara untuk memuji Tuhan. Menyerukan namanya, mendekat kepadanya, memikirkannya, membaca doa, bersekutu, merenung, kontemplasi, berdoa, dan menyanyikan pujian. Saudara, ini bisa berganti-ganti. Tidak perlu kaku gitu. Ada doa-doa. Kenapa dikatakan membaca doa, saudara? Jadi firman Tuhan itu bisa kita doakan lagi. Atau ada hal-hal ketika dari dalam hati kita, ketika kita melihat Tuhan dalam dalam ketidaktahuan kita, ketidakmengertian kita akan firman Tuhan. Tuhan jelaskan, Tuhan. Lalu kita memuji Dia, haleluya, terima kasih Tuhan. Itu bergantian, kita memikirkannya, kita merenungkannya. Kadang-kadang ada hal-hal yang baru yang tiba-tiba tersingkap. Lalu kita menanyakan kepada Tuhan. Nggak kaku lagi, saudara. Nggak akan ada lagi, saudara, kesesatan-kesesatan. Karena apa? Makin lama, saudara, pemikiran kita, gagasan kita, menjadi gagasannya Tuhan. Atau gagasannya Tuhan menjadi gagasan kita. Dalam jenis pujian seperti ini, ada sukacita dan urapan. Nah, ada kuasa dalam pujian dan juga ada beban. Ada iman dalam pujian dan ada wawasan baru. Beban di sini maksudnya adalah dalam ketika kita memuji Tuhan itu ada sesuatu di dalam diri kita. Ketika kita melihat orang-orang yang belum mengalami Tuhan oleh karena mereka sudah terikat dengan dunia ini. Kan mata mereka itu kan disilaukan gitu, oleh gemerlapnya dunia. Gitu. Sehingga mereka nggak bisa melihat Tuhan. Jadi ketika kita melihat itu, saudara, disitulah ada beban di dalam kita. Kadang kita mau membantu gitu ya. Rasanya gitu ya. Tapi kita dalam hati Tuhan. Kita menantikan Tuhan. Tapi ketika Tuhan mulai bawa kepada kita, oh, kita akan bekerja sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menaklukkan kita, maka kita juga dipakai menaklukkan banyak orang kepada Tuhan. Jadi ada iman dalam pujian dan ada wawasan baru. Gitu.
Ya, itulah yang membuat kita ini, saudara, terus bersemangat melanjutkan hidup kita ini, saudara. Bekerja samalah dengan Tuhan secara aktif. Berkoordinasi dalam pelayanan dan bersatulah. Penuhilah maksud-maksud Tuhan yang Maha Kuasa. Bergegaslah untuk menjadi satu tubuh rohani yang kudus. Injak-injaklah iblis dan akhiri nasibnya. Jadi kita menginjak iblis itu bukan dengan kuasa. Bukan lagi. Tapi ketika kita disingkapkan. Jadi ibaratnya kita itu, saudara. Oh, kita seperti selama ini ketidaksadaran kita gitu. Jadi selama ini penipuan-penipuannya, bahkan kita sudah dipakai dia. Mulut kita sudah dipakai oleh dia. Untuk melanjutkan hidup. Dengan membesar-besarkan pekerjaannya gitu. Tapi sekarang, saudara, ketika kita mulai sadar, ketika kita mulai melihat Tuhan memerintah dalam hidup kita, oh, kita tidak akan pernah biarkan dia ada di atas kita. Dia harus di tempat yang paling bawah. Itulah karena kita disadarkan. Itu maksudnya injak-injak iblis, saudara ya. Jadi bukan melakukan tindakan profetik, menginjak-injak, bukan. Nggak berlaku di sini tindakan-tindakan profetik. Ini adalah akibat saudara ditaklukkan Tuhan. Jadi sebetulnya ditaklukkan itu begini, saudara. Kita itu melihat Tuhan. Makin melihat Tuhan dengan jelas gitu. Kan kalau dulu kan, kita itu rasanya melihat di alam roh apa-apa gitu semua ya, seperti yang tadi itu ya. Membuat kita apa, saudara? Membuat kita rasanya, jangan-jangan di sini ada iblis, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini, kan gitu kan? Kalau ingat dulu, saudara, orang yang ini ya, setan aja yang dilihat gitu. Sama ya sekarang gitu. Yang dilihat adalah peperangannya aja gitu, kehancurannya aja gitu. Yang dilihat virusnya, yang dilihat gitu. Jadi saudara makin ini, ini sudah berkembang biak gitu kan. Tapi sekarang ketika dia itu sudah melewati fase yang namanya rela kehilangan nyawa. Pasti ada bedanya dong. Iya dong, nggak mungkin nggak ada bedanya. Ketika saudara mempertahankan hidup benar di hadapan Tuhan. Rela dihina orang. Ada bedanya dong. Dan saudara, iman saudara naik gitu. Maka saudara akan melihat pemerintahan Tuhan di atas segala sesuatu. Injak-injaklah iblis dan akhiri nasib. Secara hukum, memang dia sudah dikalahkan. Tetapi secara fakta, ketika kita disingkapkan, mata kita tercelik, kita sadar. Enak aja ya kamu selama ini memanfaatkan aku ya. Enak aja loh. Enggak, kita nggak akan mengizinkan dia lagi. Kita akan sangat hati-hati. Gereja Philadelphia telah diangkat masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan mewujudkan dirinya dalam kemuliaan Tuhan. Saudara, makin lama kita akan mengerti apa itu arti pengangkatan. Dan kita tidak akan menunggu-nunggu namanya pengangkatan. Karena memang kita sudah mengalami pengangkatan. Artinya kita sudah dibawa ke tahtanya setiap hari. Itu firman Tuhan, saudara. Ketika kita mempercayai firman Tuhan inilah, maka kita akan melihat semakin jelas. Dan pengertian kita semakin lama semakin kuat. Itulah yang meneguhkan hati kita. Jadi kalau dikatakan tadi, gak mungkin saudara akan kembali kepada dunia. Itu firman Tuhan.
Ketika Tuhan mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu firman Tuhan, saudara. Itu bukan nasihat. Itu firman Tuhan. Di balik firman Tuhan, itu ada kuasa untuk orang itu bisa melakukannya. Itulah firman Tuhan. Itulah yang saudara dengar sekarang, hari-hari ini. Oh, bukan kita itu. Oh, kita belajar banyak-banyak, kita mengerti banyak firman Tuhan supaya kita mengerti tentang Tuhan. Bukan. Ketaatan kita yang kecil. Ketika Tuhan katakan, kita memuji Tuhan dalam keadaan kita sesulit apapun gitu. Ketika selama ini kita melewati hari-hari yang sulit mungkin. Oh, saudara. Harinya telah berubah. Mengucap syukurlah untuk pekerjaan Tuhan yang sedang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita masing-masing. Pujilah Tuhan setiap hari. Biarlah kiranya saudara tidak mengalihkan lagi pandangan saudara kepada dunia ini. Haleluya. Baik saudara, kita lanjutkan besok ya. Semangat, semangat, semangat. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini buat anugerah-Mu. Oh Tuhan, kami boleh menikmati perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Oh, Engkau sudah mencelikkan mata kami. Kami bersyukur Engkau telah memandikan kami dengan perkataan-perkataan-Mu. Kami sudah makan dan minum firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami beristirahat dalam hadirat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Semua, Tuhan memberkati.